Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardino Alif Kuntoro dari Prodi Manajemen dengan NIM 2203 04 008. Di sini saya akan menyampaikan materi peluang karir luas dan beragam. Lulusan Prodi Manajemen memiliki peluang kerja yang luas di berbagai sektor seperti perusahaan. Kamu bisa bekerja di berbagai divisi seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, operasi, dan lain sebagainya. Lembaga pemerintah, kamu bisa menjadi PNS dan bekerja di berbagai instansi pemerintah. Lembaga non-profit, kamu bisa bekerja di organisasi nirlaba dan membantu masyarakat. Wirausaha, kamu bisa membangun usahamu sendiri dengan bekal ilmu manajemen yang telah dipelajari. Yang kedua, mempelajari berbagai aspek bisnis dan organisasi. Di Prodi Manajemen, kamu akan mempelajari berbagai aspek bisnis dan organisasi seperti strategi bisnis. Kamu akan belajar bagaimana menyusun strategi bisnis yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Keuangan, kamu belajar bagaimana mengelola keuangan organisasi dengan baik dan efisien. Di bidang pemasaran, kamu akan belajar bagaimana memasarkan produk atau layanan organisasi secara efektif. Operasi, kamu akan belajar bagaimana mengelola operasi organisasi dengan baik dan efisien. Sumber daya manusia, kamu akan mempelajari bagaimana mengelola sumber daya manusia organisasi dengan baik dan efektif. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Prodi Manajemen akan membantumu mengembangkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan di era digital seperti saat ini. Yang pertama itu di bidang keterampilan komunikasi. Kamu akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tertulis. Di bidang keterampilan kepemimpinan, kamu akan belajar bagaimana memimpin tim di dalam satu organisasi. Dan di bidang keterampilan pemecahan masalah, kamu akan belajar bagaimana memecahkan masalah dengan kreatif dan inovatif. Yang keempat, membentuk pribadi yang berkualitas, dan yang terakhir itu mempersiapkan diri untuk di masa depan. Bagaimana Prodi Manajemen di kampus UMRI? Menjadi program studi manajemen yang unggul dan Islam dalam menghasilkan sarjana yang profesional, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di era global. Sarjana manajemen yang profesional, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di era global. Program studi manajemen UMRI bertujuan menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pengertian singkat teknologi informasi atau disingkat TI. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi secara digital. TI mencakup berbagai macam hal, mulai dari perangkat keras, komputer, server, jaringan, dan lain-lain, dan perangkat lunak, sistem operasi aplikasi, dan lain-lain, hingga proses pengumpulan data, analisis data, dan lain-lain, dan orang-orang programmer, analisis sistem, dan sebagainya. Perlunya teknologi informasi dan sistem informasi, TI dan sistem informasi sangat diperlukan di era digital ini karena beberapa alasan berikut: meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan daya saing, meningkatkan pengambilan keputusan, dan yang terakhir meningkatkan keputusan pelanggan. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi. Sistem informasi dapat berupa sistem manual atau sistem komputerisasi. Perangkat keras atau yang biasa disebut hardware. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik yang terlihat dapat disentuh pada komputer atau perangkat elektronik lainnya, seperti komponen CPU, RAM, motherboard, hard drive, kartu grafis, dan sebagainya. Yang kedua, komponen eksternal, keyboard, mouse, printer, scanner, dan lain-lain. Perangkat keras berfungsi sebagai kerangka kerja fisik yang memungkinkan perangkat lunak atau software berjalan dan melakukan tugas-tugas tertentu.
Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah program yang berisi instruksi-instruksi untuk melakukan proses tertentu pada perangkat keras. Software tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi dapat dilihat dijalankan melalui perangkat keras, seperti sistem operasi Windows, Mac, Linux, Android, iOS, dan sebagainya. Yang kedua itu aplikasi Microsoft Word, Google Chrome, Adobe Photoshop, Spotify, Netflix, dan lain-lain. Pengambilan keputusan di level manajemen dan sistem penunjangan keputusan atau disingkat SPK. Pengambilan keputusan di level manajemen adalah proses memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer di semua tingkatan perlu membuat keputusan yang efektif untuk memastikan kelancaran operasi dan mencapai tujuan organisasi. Mengidentifikasi masalah dan peluang, membuat alternatif, mengevaluasi alternatif, memilih alternatif terbaik, dan memonitoring dan mengevaluasi hasil. Ada pula jenis-jenis SPK. Yang utama itu SPK terstruktur, yang mana dirancang untuk membantu manajer dalam memecahkan masalah terstruktur. Dan yang kedua itu SPK semi terstruktur, yang dirancang untuk membantu manajer dalam memecahkan masalah semi terstruktur. Manfaat SPK: meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas pengembalian keputusan, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Penerapan SPK dapat diterapkan di berbagai bidang manajemen seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen perencanaan produksi, manajemen sumber daya manusia. Kesimpulan dari video yang saya buat ini adalah pengambilan keputusan level manajemen adalah proses yang penting untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem penunjang keputusan atau yang disingkat SPK dapat membantu manajer untuk membuat sistem keputusan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. SPK dapat diterapkan di berbagai bidang manajemen dan memberikan manfaat yang signifikan di dalam satu organisasi. Sekian dari penyampaian saya.